Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel aku, Anggreni Puput. Oke, di video kali ini aku mau membahas mengenai tragedi kelam perkeretaapian Indonesia yang terjadi di Bintaro, Jakarta Selatan. Tragedi ini adalah tragedi Bintaro 1. Tapi sebelum kita masuk ini dari videonya, aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah klik video ini. Dan aku mohon bantuannya buat subscribe, komen, dan like, karena itu akan sangat membahagiakan aku. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya. Let's play. Tragedi Bintaro 1 adalah tragedi kelam perkeretaapian Indonesia, bahkan bisa disebut sebagai peristiwa terburuk perkeretaapian Indonesia. Tragedi ini merupakan kejadian di mana dua kereta, yaitu kereta api KA225 jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang dari stasiun Sudimara dengan KA220 jurusan Tanah Abang Merak dari stasiun Kebayoran yang saling bertabrakan hingga menyebabkan sekitar 156 orang meninggal dunia dan ratusan orang lainnya mengalami luka berat. Tragedi kecelakaan kereta api ini terjadi pada hari Senin tanggal 9 Oktober tahun 1987, tepatnya pada pukul 7.05 waktu Indonesia bagian Barat di jalur Kampung Betung RW 9 Bintaro, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tepatnya di jalur kilometer 17252. KA225 dengan nomor gerbong BB30616 ini bermuatan sebanyak 1.887 penumpang, yang mana jumlah ini sebenarnya melebihi kapasitas penumpang lebih dari 200%. KA225 ini berangkat dari Rangkas Bitung pada pukul 5.10 waktu Indonesia bagian Barat dan tiba di stasiun Sudimara pada pukul 6.45 waktu Indonesia bagian Barat. Seharusnya KA225 ini tiba di stasiun Sudimara pada pukul 6.40, namun karena keterlambatan selama 5 menit, KA225 ini tiba di stasiun Sudimara pada pukul 6.45 menit. KA225 ini ditempatkan di jalur 3 pada stasiun Sudimara karena di jalur 1 terdapat 7 gerbong yang sedang stabling atau mengalami kerusakan, dan di jalur 2 terdapat KA1035 yang pada saat itu bermuatan barang yang sedang berhenti. Pada saat itu seharusnya KA225 ini tunggu bersilang dengan KA220 di stasiun Sudimara pada pukul 6.49 waktu Indonesia bagian Barat. Namun karena terdapat kendala di dua jalur tadi, maka pihak dari PPKA Sudimara atau pengatur perjalanan kereta api Sudimara meminta kepada stasiun Kebayoran agar persilangan dipindahkan ke stasiun Kebayoran. Namun sebelum stasiun Kebayoran memberikan konfirmasi untuk mengiyakan permintaan tersebut, pihak stasiun Sudimara, yaitu PPKA Sudimara, telah memberikan surat PTP atau surat pemindahan tempat persilangan kepada masinis dan juga kondektur KA225 lewat asisten dari masinis KA225. Yang mana hal ini sebenarnya menyalahi aturan karena seharusnya surat PTP itu diberikan secara langsung dari PPKA Sudimara kepada masinis dan juga kondektur. Jadi tidak boleh diberikan melalui perantara. Namun berbeda halnya dengan KA220 yang mana pada saat itu hanya berisikan 478 penumpang, yang itu tidak mencapai 100% dari kapasitas penumpang KA220. Jadi seluruh penumpang di KA220 itu dapat duduk di kursinya masing-masing tanpa ada yang harus berdiri. KA220 ini tiba di stasiun Kebayoran pada pukul 6.25 waktu Indonesia bagian Barat dan sedang menunggu bersilang dengan KA251. Lalu pada pukul 6.50 waktu Indonesia bagian Barat, KA220 ini meninggalkan stasiun Kebayoran untuk menuju ke stasiun Sudimara. Dengan asumsi pada saat itu KA225 ini terlambat dan persilangan tetap terjadi di stasiun Sudimara. Setelah KA220 ini berangkat, pihak dari PPKA Stasiun Kebayoran menghubungi pihak PPKA Stasiun Sudimara bahwa KA220 ini telah meninggalkan Stasiun Kebayoran dan menuju ke Stasiun Sudimara. Mendengar hal tersebut,
PPKA Stasiun Sudimara merasa terkejut dan kebingungan harus berbuat apa karena pada saat itu surat PTP telah diberikan kepada masinis dan juga kondektur, sehingga PPKA Sudimara langsung mencari solusi apa yang bisa ia lakukan agar kereta 225 ini bisa berhenti. Lalu pada saat itu juga PPKA Sudimara langsung berlari mengejar KA 225 yang semakin menjauh dengan membawa bendera berwarna merah sebagai kode kepada sang masinis. Namun pada saat itu sang masinis, yaitu Slamet Suradyo, tidak mengetahui adanya kode tersebut. Dan menurut versi dari Bapak Slamet Suradyo, menurut beliau PPKA tersebut tidak berlari mengejar KA 225 karena apabila PPKA berlari mengejar KA 225 seharusnya ada kru dari kereta api atau penumpang kereta api yang jumlahnya itu sangat banyak, bahkan itu ada yang berada di depan lokomotif dan juga di atas gerbong, itu seharusnya melihat kalau PPKA itu berlari. Dan seharusnya juga ada pihak dari penumpang ataupun kru kereta api yang jumlahnya tidak sedikit itu ada yang menghubungi sang masinis agar bisa memberhentikan keretanya. Sebetulnya PPKA Sudimara itu telah mempunyai solusi untuk mengosongkan salah satu jalur di stasiun Sudimara, yaitu dengan cara memindahkan KA 225 dari jalur 3 ke jalur 1. Namun karena informasi tersebut tidak sampai kepada sang masinis, maka hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Hingga akhirnya pada pukul 7:05 waktu Indonesia bagian Barat, KA 225 dan juga KA 220 saling bertabrakan head to head, yang menyebabkan pada saat itu juga 72 orang tewas di tempat dan ratusan orang lainnya mengalami luka berat. Halo? Halo Sudimara? KA 220 bagaimana? Aman? Kebayoran lama, KA 220 aman. KA 220 segera diberangkatkan. Kebayoran. Pak, KA 225 sudah berangkat. Siapa yang suruh berangkat? Brengsek kalian! Jadi singkat ceritanya, tragedi ini dapat terjadi karena kelalaian dari pihak PPKA Sudimara yang memberikan surat PTP sebagai tanda sinyal aman tersebut kepada sang masinis, padahal belum adanya konfirmasi dari pihak stasiun Kebayoran. Proses evakuasi korban pada saat itu juga mengalami banyak sekali tantangan, mungkin karena kerasnya benturan yang menyebabkan banyak sekali penumpang yang terhimpit di antara badan-badan kereta. Dan melalui video ini juga aku mau mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan, dan semoga almarhum-almarhumah dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan setelah tragedi ini terjadi, masyarakat sekitar tempat kejadian perkara sering kali mengalami kejadian-kejadian yang menyeramkan. Menurut masyarakat, kejadian-kejadian ini seringkali dikaitkan dengan tragedi Bintaro 1. Apa aja kejadiannya? Langsung aja. Let's play. Yang pertama, sering terdengar suara tangisan dan juga penampakan potongan tubuh anak kecil. Banyak sekali masyarakat sekitar yang menjadi saksi akan kejadian-kejadian menyeramkan ini, yang mana masyarakat sekitar mengaku bahwa sering mendengar suara tangisan, suara jeritan yang terdengar sangat sedih dan juga pilu. Bahkan tidak jarang masyarakat sekitar juga mendengar suara
teriakan minta tolong dari arwah-arwah korban tragedi Bintaro 1. Selain mendengar suara tangisan dan juga jeritan, masyarakat sekitar juga sering kali melihat penampakan potongan tubuh anak kecil, bahkan melihat penampakan mayat yang tergeletak di sekitar jalur perlintasan kereta api. Kejadian yang kedua adalah sering tercium aroma bau anyir darah dan bau daging terbakar. Tidak hanya mendengar suara jeritan, tangisan, permintaan tolong, dan juga penampakan, pasca tragedi Bintaro 1 ini, masyarakat sekitar seringkali mencium aroma bau anyir dan juga bau daging terbakar. Bahkan, menurut penuturan masyarakat sekitar, hingga saat ini masih sering tercium aroma bau anyir dan juga bau daging terbakar yang sangat mengganggu masyarakat sekitar. Dan kejadian yang ketiga adalah penampakan badan tanpa kepala dan juga kepala tanpa badan. Masyarakat sekitar sering melihat penampakan di sekitar jalur perlintasan kereta api bekas tempat kejadian perkara. Dan salah satunya adalah penampakan badan tanpa kepala. Penampakan sosok ini seringkali dilihat masyarakat sedang terbang melayang-layang pada saat malam hari. Dan yang lebih menyeramkannya lagi, masyarakat sekitar juga sering melihat kepala yang sedang menggelinding tanpa badan di sekitaran rel kereta api. Dan kejadian yang terakhir adalah tragedi yang terulang kembali. Kejadian kecelakaan kereta api ini terulang kembali pada hari Senin tanggal 9 Desember tahun 2013, yang mana pada saat itu kereta api jurusan Serpong Tanah Abang menabrak truk tangki bermuatan bahan bakar minyak yang pada saat itu menyebabkan 7 orang meninggal dunia dan puluhan orang lainnya mengalami luka berat. Dan itu aja video dari aku. Apabila terdapat kekurangan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin dari teman-teman ada yang punya informasi lebih terkait tragedi ini, bisa tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi aku mau mengucapkan turut berbela-sungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan, dan semoga almarhum-almarhumah dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa buat subscribe, komen, dan like karena itu akan sangat membahagiakan aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.